Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Septri Jahrani dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan membuat video tentang cerita sejarah. Cerita sejarah yaitu karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan peristiwa cerita sejarah diidentifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama cerita sejarah yang benar-benar terjadi, yang kedua cerita sejarah berupa khayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, cerita sejarah sugestif bertujuan merangsang daya khayalan pembaca. Menurut Ermoh Ali, sejarah merupakan rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak manfaat dalam mempelajari sejarah. Menurut Nugroho Notus Susanto yang menyatakan adanya 4 fungsi sejarah, yaitu struktur cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang. 2. Komplikasi, yaitu kondisi mulai timbul konflik tokoh utama dengan tokoh yang lain. Ketiga, solusi, yaitu konflik yang mulai menurun dan mengarah pada suatu hal. Reorientasi yang berisikan opini dan komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks. Kaidah kebahasaan cerita sejarah yaitu menggunakan kata benda, menggunakan tokoh sentral, menggunakan kata sifat, menggunakan kata hubung, menggambarkan kejadian masa lampau, yang terakhir menggunakan frasa adverbial. Dalam menyusun cerita sejarah terdapat menjadi konteks yang utuh, yaitu nilai-nilai tersebut adalah nilai moral yang berkaitan dengan akhlak, nilai sosial yang berkaitan dengan norma, nilai religi yang berkaitan dengan tuntunan beragama, nilai pendidikan yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik, nilai estetis yang berkaitan dengan hal yang menarik atau menyenangkan, nilai etika yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan, nilai politis yang berkaitan dengan pemerintahan, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat, nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia, ideologis, politis, ekonomi, dan sebagainya. Nilai psikologis yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Nilai filosofis yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat kehidupan manusia. Nilai historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Nilai hukum yaitu yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Nilai ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan dan status ekonomi atau permasalahan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, nilai perjuangan yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Dalam menganalisis cerita atau novel sejarah, ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kriteria untuk menganalisis cerita atau novel sejarah yang berbentuk fakta, yaitu struktur teks, bahasa yang digunakan, teknik penulisan, dan makna yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu kriteria untuk menganalisis cerita atau novel secara berbentuk fiksi, yaitu tema, alur, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, majas atau metafora bahasa yang digunakan, dan nilai didik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.